datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Terima kasih kepada Ibu Sri Susmiati yang telah memberikan kami untuk sesi kedua. Di sesi kedua ini materi kita adalah membuat video pembelajaran yang menggunakan base PowerPoint. Materi ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Mushadi Ihsan MED. Baik, ini saya sampai lupa menyapa para peserta semua yang hebat-hebat dulu semua, yang luar biasa. Di tengah-tengah waktu istirahatnya kita malah pelatihan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Baik, semoga semuanya sehat walafiat. Kita sebagai guru-guru yang hebat harus juga menjaga kondisi kesehatan kita agar nanti kita tetap bisa berkarya ya di dunia pendidikan, dan dunia pendidikan kita menjadi semakin luar biasa untuk Indonesia. Baik, akan saya bacakan kurikulum kita dari Bapak Mushadi Ihsan MED. Beliau ini luar biasa sekali. Pengalaman pendidikan beliau ada lulusan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian IKIP Negeri Surabaya, Universitas Mula Warman Samarinda, dan University of Newcastle, United Kingdom. Luar biasa ya. Pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar di SMP Negeri 14 Samarinda, SMP Negeri 1 Samarinda, SMA Negeri 10 Samarinda hingga sekarang ya, dan pernah mengajar di Sekolah Indonesia Moskow Rusia, KBRI Moskow Rusia sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baik, beliau ini sangat aktif di pelatihan-pelatihan, dan hari ini beliau akan berbagi ilmu dalam pembuatan video pembelajaran. Nanti dalam pelatihan saya harapkan anggota peserta untuk mute-kan dulu suaranya agar pemateri kita bisa jelas suaranya. Kemudian jika ada yang bertanya boleh memberikan tanda raise hand, dan host akan mempersilahkan yang bertanya untuk bertanya langsung. Begitu ya Pak Mushadi, boleh dipotong ketika nanti ada kesulitan, boleh dipotong ditanyakan oleh peserta ya Pak Mus? Ya Bu. Oke, baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri kita Bapak Mushadi Ihsan MED. Monggo Pak. Oke. Tes suara dulu Bu, tes masuk Bu ya. Masuk. Agak kecil tes, Pak. Agak kecil. Nyaring tes. Jelas. Jelas ya. Ya bagus. Oke. Ya, di sini kebetulan hujan deras juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pengurus APK SPGRI Kaltim, Pak Thomas ya, Hijrah Saputra Eshud. Mas aja ya biar gak kelihatan tua ya. Karena Oke, jadi untuk materi kedua ini saya juga materinya sebenarnya sama ya, pembuatan video pembelajaran kan topiknya itu. Jadi sesuai sampaikan Bu Ade tadi, untuk membuat video pembelajaran itu dari sisi aplikasi amat sangat banyak ya. Ada yang berbayar, ada yang trial itu yang nggak berbayar tapi limited. Ada juga yang merupakan bawaan dari komputer kita ya. Jadi kemarin rencananya saya itu 3 jam ya. Jadi saya sudah siapin banyak aplikasi sebenarnya, tapi melihat kondisi sekarang yang sedikit, kemudian juga masing-masing komputer kita kemungkinan punya program yang berbeda atau versi yang berbeda, sehingga tadi malam saya pilih-pilih, akhirnya saya jatuhkan yang pertama nanti akan saya nyampaikan dengan aplikasi Bandicam. Beda dengan Filmora tadi yang sudah ada cracknya ya Bu Ade. Yang untuk Bandicam ini masih yang versi gratisnya, jadi ada pembatasan. Di Bandicam yang saya berikan nanti Bapak Ibu itu hanya bisa dipakai 10 menit aja, setelah 10 menit putus, tapi bisa disambung lagi. Ya itu
Jadi itu yang akan saya berikan. Yang kedua, nanti kalau masih sempat waktunya akan saya sampaikan juga pembuatan video pembelajaran ini dengan aplikasi bawaan komputer kita, yaitu dengan Google Chrome. Saya mudah-mudahan ya Bapak Ibu di sini semua komputernya pakai Chrome ya, operating sistemnya, sehingga nanti bisa kita baik. Jadi di dalam komputer kita itu sebenarnya bisa juga kita pakai teknik rekam layar. Jadi kan sekarang yang agak ngetren itu kita menerangkan, kemudian ada wajah kita terlihat di layar ya, itu namanya rekam layar. Di komputer kita bisa, untuk Windows itu sebenarnya bisa, tapi khusus yang Windows 10. Kemudian untuk Google itu yang di Google Chrome itu bisa. Kemudian juga PowerPoint. PowerPoint itu di PowerPoint 2016, PowerPoint 2019 atau yang Microsoft 365 itu bisa kita pakai rekam layar juga. Tetapi kalau PowerPoint rasanya saya takutnya kita beda-beda versi sehingga nanti akan kesulitan. Nah, yang pertama saya akan coba untuk membuat dengan Bandicam. Yang saya buat ini, yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya pakai sehari-hari. Kebetulan saya ngajar matematika di SMA kelas 11 dan 12. Jadi materi yang saya berikan nanti ya materi itu yang kebetulan sebagai contoh itu adalah materi yang saya pakai ngajar untuk minggu ini ya. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu yang non matematika, mudah-mudahan nggak pusing ya. Tapi enggak kok, matematik cantik dan asik ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi saya coba share screen, sudah bisa kayaknya nih ya. Share screen. Saya coba cari dulu videonya. Video kali ini di per sub ya. Jadi polinomial itu atau sukubanyak itu ada beberapa bagian, misalkan penjumlahan, pengurangan, bercampur. Kita bisa menggunakan teorema sisa. Oke, kita X pangkat 4 kali min 1 berarti negatif X pangkat 4. Kita taruh di sini ya, bukan di sini. Jadi tadi gunanya tadi kita buat jarak antar suku. Nah, ini kita kurangkan. Nah, ini X pangkat 6 kurang X pangkat 6 ya, habis. Ini di sini nggak ada atau 0. Oke, contohnya dikit aja biar nggak tambah pusing, tambah ngantuk ya. Jadi itu nanti jadinya seperti itu. Jadi tapi yang bumpernya tadi bukan ya. Kalau bumpernya tadi saya pakai PowerPoint aja sebenarnya. Nah, itu bisa kita explore sebenarnya kalau waktunya cukup. Tapi waktu seperti ini kita coba di Bandicam. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi yang saya beri linknya di grup WA, mudah-mudahan sudah download. Dan ada satu sekolah tadi saya nggak tahu dari mana, katanya sudah biasa pakai itu. Jadi alhamdulillah, jadi nggak terlalu ribet. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, mungkin sedikit saya ada teori sedikit yang ini. Ini tadi sudah. Nah, jadi materi saya sebenarnya ini yang mau saya sampaikan. Jadi berbasis PowerPoint, Google Chrome, Windows khusus 10, Bandicam, dan terakhir nanti kalau bisa kita upload juga ke internet atau ke YouTube, karena untuk tahun ini jatah pulsa dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk YouTube, sehingga tidak ada salahnya kalau kita upload video di YouTube dan anak-anak bisa melihatnya dari YouTube. Ya, ini tempat tadi yang download tadi, yang link saya kasihkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah download. Kemudian secara teori kita anggap selesai downloadnya, sehingga sudah selesai sehingga kita bisa tinggal buka. Jadi untuk Bandicam ini cuma kecil sekali aplikasinya. Jadi kalau download rasanya hanya hitungan 2-3 menit selesai ya sampai install. Nah, ini kita bisa buka dengan cara ini atau dengan tinggal double klik di layar kita. Nah, ini hanya pendahuluan. Kemudian yang penting lagi ini settingnya. Jadi begitu kita buka Bandicam nanti akan kelihatan kotak-kotak seperti ini. Ini bisa dipilih. Jadi yang pertama ini adalah, karena pada saat rekam layar kadang-kadang tombol untuk start dan stop itu tidak terlihat.
maka kita bisa gunakan shortcut seperti ini, ya, atau di sini namanya hotkey ya. Ini jadi kalau kita pilih di sini bebas. Kalau kita pilih F12, berarti kalau kita tekan F12 itu dia akan mulai, tekan F12 lagi dia akan berhenti. Kan di sini kita namakan apa? Dinamakan hotkey ini. Yang ini untuk pause, terserah kita milihnya. Pak Iksan, yang di share screen apa ini? Share ulang ya. Jadi Sudah bergerak. Sudah Pak. Sudah muncul. Tadi videonya juga nggak kelihatan Pak Iksan. Video yang dicontohkan nggak. Oh, iya, ya, nanti saya putar lagi sebelum praktek. Oke, dari sampai sini ya. Ini tadi untuk apa menu-menu yang ada di Bandicam. Jadi sederhana sekali, menu-menunya cuma ini. Biasanya kalau saya ini kita centang semua, jadi nggak pengaruh. Kemudian kita isi sesuai kemauan kita. Jadi kalau kita ingin stopnya itu di F12 boleh, atau stopnya di F berapa bisa. Kemudian yang keempat ini adalah untuk mouse. Biasanya waktu kita mouse jalan itu ada apa? Ada gerakan-gerakan bayangan yang di sekitar mouse-nya ini. Nah, yang sangat penting adalah di sini karena kita menginginkan wajah kita nampak di layar, maka ini harus kita klik. Ya, tapi kalau kita nggak ingin wajah kita tampil ya ini nggak usah. Ya, jadi ini untuk menampilkan wajah kita di layar. Nah, setelah kita centang ini, lanjutkan kita di setting ini. Nah, ini setting. Kita klik setting yang saya lingkari itu. Nah, setelah klik setting maka akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan posisi wajah kita mau ditaruh di mana, ya. Jadi nanti di layar ini akan luas, maka kita harus bisa meletakkan. Nah, ini advance-nya di sini itu adalah untuk meletakkan posisi, memposisikan wajah kita. Nah, ini pilihan apa? Pilihan kamera, rasanya nggak ada masalah ya. Kita biasanya pakai kamera laptop cukup kalau di sini. Kalau pakai kamera tambahan ya lebih bagus. Nah, ini tadi, kalau kita klik advance tadi, munculnya seperti ini. Jadi yang kotak-kotak hitam ini adalah posisi wajah kita di mana. Jadi kalau kita pilih ini, saya pilih yang ini, yang pojok kanan bawah. Kalau kiri bawah, nanti gambarnya akan di sini, bisa juga di atas atau di bawah. Kalau kita pilih yang besar, nanti gambar kita memenuhi layar. Ya. Jadi kalau di saya, kemudian di matematik, itu biasanya penyelesaian soalnya ada yang panjang, jadi wajah ini bisa kita pindah-pindah. Jadi kalau pas yang kiri kosong, kita pindah ke kiri, kalau yang atas kosong ke atas. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini, warna ini. Ini menyesuaikan dengan latar belakang. Ini kebetulan saya bikinnya di sekolah, jadi green screen saya nggak saya bawa. Jadi kalau Bapak Ibu punya green screen di belakang, ini kasih kain hijau aja bisa. Kemarin saya pakai kain hijau biasa, kain apa, taplak meja itu ya, bisa. Kalau kainnya hijau, ini kita pilih hijau. Ya. Kalau kainnya biru, ini kita pilih biru. Dengan catatan, jangan sampai warna di belakang ini sama dengan warna baju yang kita pakai. Atau kainnya sama dengan warna kulit kita. Itu biasanya wajah kita hilang. Ya. Jadi ini kita sesuaikan yang di belakang. Sehingga nanti munculnya latar belakang di belakang itu hilang. Yang kelihatan hanya wajah dan bagian badan kita. Ini yang penting di sini ya. Yang kemudian setelah pengaturan ini selesai, ini Bapak Ibu bisa main-main di sini. Kalau kurang jelas, kita tinggal geser-geser ini, similarity-nya dan blend-nya ini. Jadi ini bisa kita atur di sini. Karena warna hijau itu pun bermacam-macam kalau kita beli kain, jadi bisa kita atur di sini. Setelah itu, ya itu terus yang, nah kalau sudah kita oke. Kita akan kembali ke sini lagi. Nah, ini yang penting lagi. Jadi dua hal ya. Yang penting tadi yang pertama kita ngatur posisi wajah, yang kedua di sini. Di sini kita sudah harus siapkan materi yang akan kita tampilkan. Jadi tadi di grup sudah sampaikan ke Bapak Ibu untuk membuat atau menyiapkan materi, bisa PowerPoint, bisa yang lain. Nah, contohnya saya adalah PowerPoint yang tadi videonya saya putar tapi tidak terlihat tadi. Nah, sampai di sini yang penting lagi. Setelah kita sampai di sini, kita klik ini Pak, di pojok kiri atas. Ini adalah menentukan bagian layar mana yang akan kita rekam. Ya, bagian layar mana yang akan kita rekam di sini. Nah,
Ini ada 3 pilihan, jadi kita pilih yang paling atas, kita klik paling atas, ini nanti kita tarik akan menjadi persegi panjang. Di dalam persegi panjang itulah layar yang nampak atau yang akan terekam di video kita. Nah, ini nampak layarnya. Nah, yang menjadi catatan, layar ini apa yang kita select ini jangan sampai penuh sampai atas. Karena atas biasanya tombol reknya ini hilang. Atau kalau kita sudah masang shortcut tadi atau hotkey tadi, tidak apa-apa, kita penuhi. Kemudian kita tekan F12 untuk mulai dan stop. Ya, jangan lupa itu ini. Kalau ini takut ini lupa, ya ini jangan dipenuhi. Apa yang selectnya ini, sehingga tombol rek ini, recordnya masih kelihatan walaupun kecil, nanti kelihatan di atas. Nah, setelah ini kita select semuanya yang kita perlukan, maka ini kita minimize. Yang kotak hitam ini kita minimize. Nah, kita minimize. Ya, masih seperti ini. Nah, ini reknya kelihatan. Nah, reknya kelihatan, di sini agak besar. Nah, setelah kita minimize, nah ini kotak. Jadi yang saya inginkan di sini adalah sebatas ini, yang biru, kotak biru ini. Mudah-mudahan kelihatan kotak biru ini. Kemudian, nah kalau itu tadi yang kotak hitam tadi sudah kita minimize, nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Masih ada rek di sini karena tadi saya memberi kotaknya atau selectnya tidak penuh. Nah, setelah ini baru karena ini bentuknya PowerPoint, tentu kita harus buat slideshow supaya kelihatan penuh ya. Slideshow yang ini biasa, slideshow biasa. Kita buat slideshow sehingga penampakannya akan seperti ini. Ya. Penampakan seperti ini, udah ini reknya masih kelihatan ini. Nah, setelah kita klik rek, maka wajah kita atau bagian badan kita tadi akan nampak. Sebelum di rek, dia nggak akan nampak. Nah, setelah kita rek, dia akan nampak seperti ini. Ya, kalau kita pakai green screen atau pakai screen yang warna apapun di belakangnya, asal tidak sama dengan badan kita atau baju kita, ini akan bersih. Yang gorden-gorden ini akan bersih. Ya. Contoh ini adalah saya di sekolah, jadi nggak bawa green screen tadi. Nah, kalau ini sudah rek, ini sudah posisi jalan ini merekam. Nah, PowerPoint-nya tinggal kita klik-klik aja, akan muncul di sini. Nah, itu secara teori begitu merekamnya. Jadi secara teori kita sudah selesai sebenarnya merekam ini, dan rekaman ini sudah jadi. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Bandicam yang gratis ini 10 menit, tapi kalau rekaman kita nggak sampai 10 menit berarti nggak ada masalah. Kalau lebih 10 menit dia akan berhenti dan kita bisa lanjutkan. Nah, kalau itu berarti terpaksa pakai aplikasi lain untuk menggabungkan ya. Tapi kalau kita nggak sampai 10 menit ya nggak usah digabungkan, sudah jadi, bisa kita share ke anak-anak dan bisa juga kita upload ke internet atau ke YouTube. Ya, jadi seperti ini. Kalau sudah selesai, kalau kita sudah stop, wajah kita tadi hilang, muncul lagi kotak hitam ini. Nah, kalau kita mau mencari filenya di mana, nah ini di sini ada gambar ini, file ini yang seperti surat ini. Nah, kita klik ini, akan muncul folder di mana video kita tersimpan. Jadi sebenarnya dia tersimpan di C, My Document, terus dia folder sendiri Bandicam. Tapi untuk mempercepat kita tinggal buka di sini, akan tampak seperti, nah seperti ini. Ini saya rekaman hari ini tadi banyak, jadi yang terakhir inilah yang kita buat di cobaan tadi. Yang terakhir ini kita buka, tampilannya sudah jadi MP4. Nah, sudah jadi videonya seperti ini. Ya, itu untuk Bandicam tidak terlalu repot ya, jadi sangat sederhana dan bisa langsung jadi ya. Itu tidak perlu, kita nggak perlu edit selama dia tidak sampai 10 menit. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang berbayar ya sampai panjang tidak apa-apa. Oke, itu terima kasih untuk teorinya sudah cukup sampai di